Sampun kayak Ariswi. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat Bu, baik. Sudah sarapan semua? Sudah Bu. Sudah. Sebelumnya, apa ada yang tidak masuk di pembelajaran hari ini? Ada Bu, dua anak. Siapa? Siva sama Dita. Sakit ya katanya? Iya Bu, sakit Bu. Ya, kita doakan ya semoga Viva sama Mbak Dita itu segera diberi kesembuhan dan bisa gabung kembali bersama kita untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya minta tolong pada ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelas. Sebelum belajar, hari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa ada yang masih ingat mengenai materi pembelajaran di minggu kemarin? Masih Bu. Halo siswa. Sistem pencernaan. Iya, mengenai apa? Ibu. Sistem pencernaan itu apa, Mbak Ulumi? Sistem tentang pencernaan, Bu. Ya, Mbak Atur. Sistem pencernaan itu apa? Apa enggak memperhatikan di minggu pencernaan ini? Halo siswa. Iya, Bu. Ya, ada yang bisa menjelaskan mengenai sistem pencernaan itu apa? Sedikit aja, nggak apa-apa. Makan. Gimana? Caranya makan. Iya. Terus? Pencernaan itu merupakan tempat di mana di situ itu terjadi proses secara mekanik dan juga secara kimiawi, Bu, untuk mengolah makanan. Di mana sistemnya itu dimulai dari kerongkongan, diakhiri di anus, Bu. Ya. Seperti itu. Ya, tepat sekali ya, Mbak Aisyah. Ini terima kasih sudah direview oleh Mbak Aisyatul. Terima kasih ya, Mbak. Nah, pada pembelajaran hari ini kita itu akan membahas mengenai sistem gerak. Boleh next slide, Mbak? Minta tolong. Nah, jadi kompetensi dasarnya yaitu yang pertama 3.5 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada proses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. 4.5 menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Dan tujuannya yaitu yang pertama ada memahami mekanisme gerak, macam-macam gerak, kelainan pada sistem gerak, menjelaskan teknologi yang mungkin untuk membantu kelainan pada sistem gerak, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia, dan yang terakhir menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Jadi, hari ini itu kita akan fokus pada mekanisme gerak dan juga macam-macam gerak saja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan sebelum
Itu apa sih? Sudah sampai slide ini aja, Mbak. Sistem gerak itu apa? Halo siswa. Ya, Mbak Rizvi. Tidak. Tidak, teman Rizvi. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Mbak Rizvi atas penjelasannya. Nah, jadi ada yang tahu nggak fungsi rangka itu apa? Kan sistem gerak itu dibantu oleh organ-organ tertentu. Salah satunya itu kan ada rangka ya, rangka tubuh. Nah, fungsi rangka itu apa, anak-anak? Saya, Bu. Ya, boleh. Jadi rangka itu sebenarnya untuk membantu lain. Ya, betul sekali ya Mbak Riza. Terima kasih Mbak. Nah, next slide Mbak, minta tolong. Jadi sistem gerak itu merupakan satu kesatuan organ yang bekerja sama dalam mendukung tubuh untuk melakukan suatu gerakan. Nah, rangka tubuh itu merupakan alat gerak pasif yang akan digerak dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Jadi, benar ya yang oleh Riza tadi, fungsi rangka itu memberi bentuk dan melindungi organ-organ tubuh. Nah, sebelum lanjut nih, next slide. Jadi yang pertama itu ada rangka aksial. Nah, fungsi sebagai tempat melekatnya lidah dan otot mulut. Boleh next slide, Mbak, minta tolong. Nah, yang selanjutnya yaitu rangka apendikular. Nah, rangka apendikular ini merupakan alat gerak yang gerak atas, gelang bahu, alat gerak bawah, dan terus 26 buah. Nah, sebelum lanjut, Ibu yang menyusun itu bisa menyebutkan Ulang, Bu. Saya pulang. ya benar ya Mbak Ulung. Nah, selain itu organ penyusun gerak itu juga ada otot dan juga sendi. Next. Benar yang dikatakan oleh Mbak Ulungi tadi, salah satu penyusun sistem gerak itu ada tulang. Nah, tulang ini merupakan alat gerak yang dibentuk oleh kalsium yang direkatkan oleh kolagen. Nah, tulang ini termasuk alat gerak pasif, artinya tulang itu digerakkan oleh otot yang merupakan alat gerak aktif. Nah, tulang sendiri itu tidak hanya berfungsi sebagai alat gerak, tulang juga menjadi komponen yang sangat penting dalam menyangga tubuh sekaligus melindungi organ-organ vital alat gerak yang
pada tulang, melakukan suatu gerakan. Yang ketiga ada sendi, tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak tubuh. Jadi sendi itu berfungsi untuk menghubungkan tulang dalam sistem rangka manusia, menahan beban sekaligus mendukung sistem gerak tubuh. Nah, sebelum kita next slide, apa ada yang tahu penyusun tulang itu apa saja? Mungkin disebutkan salah satu, tidak apa-apa. Halo siswa, salah satu. Saya, Bu. Saya. Iya, penyusun tulang itu apa saja? Teum dan tulang kompak. Ya, benar sekali ya. Salah satunya yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak siapa ya tadi ya? Mbak Isyatur tersusun dari komponen lain. Next slide, Mbak Rizvi. Halo, Mbak Rizvi. Boleh next slide. Nah, terima kasih. Oh ya, maaf ya, saya tidak tahu. Jadi, benar yang tadi sudah dikatakan sama Mbak Isyatur ya. Jadi, penyusun tulang itu ada periosteum dan juga tulang kompak. Nah, selain itu, tulang itu juga tersusun atas tulang spons, endosteum, dan juga sumsum tulang belakang. Nah, saya mau bertanya nih, periosteum itu apa? Ayo mungkin Mbak Salma bisa menjawab. Tahu. Saya Bu, mungkin Bu ingin menjawab. Ya, boleh Mbak Ulumi. Periosteum itu merupakan lapisan tulang keras Bu, yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Ya, terima kasih ya. Jadi, periosteum itu merupakan lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Benar ya? Kedua itu ada tulang kompak yang merupakan lapisan yang memiliki padat, harus sedikit berongga dan kuat. Penyusun tulang yang ketiga itu ada tulang spons yang merupakan lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Yang keempat ada endosteum yang merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan ada sumsum berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah merah. Boleh next slide. Nah, jadi kita masuk ke materi macam-macam tulang ya. Jadi macam-macam tulang itu terbagi menjadi 3, ada bagian tengkorak, bagian badan, dan juga bagian tengkorak pada sistem gerak manusia. Ini tersusun atas tulang-tulang pipih yang menjadi tempat terjadinya proses pembentukan sel-sel darah merah next. Jadi kita yang pertama dulu ya, bagian tengkorak. Kalau ya anak-anak aksial atau apendikular. Aksial, Bu. Siap Bu. Kenapa kok itu disebut sebagai rangka aksial?
Karena rangkanya ada di kenapa? sumber tubuh. Nah, benar sekali ya yang tadi sudah dikatakan sama Mbak siapa ini tadi, Mbak Rizky dan juga Mbak Riza dan juga temannya, kalau bagian tengkorak ini termasuk ke dalam rangka aksial yang merupakan rangka yang ada pada ini tersusun atas tulang pipih yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, itu ada bagian-bagiannya, ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang kepala belakang, tulang rahang bawah, dan masih banyak lagi, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Nah, next slide. Kalau di bagian badan, apa ada yang bisa menyebutkan rangka aksial itu yang mana dan rangka apendikularnya itu yang mana? Ayo, saya ini punya 2 pertanyaan. Mungkin satu-satu menyebutkannya rangka aksial dulu, baru Saya, rangka Bu. apendikularnya. Ya, Rangka aksial itu ada di tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. ya. Terus, selain Mbak Homsa, boleh yang lain? Ya, boleh. Siapa ini? Halo, siswa? Ya, terus. Iya, boleh. Ya, Untuk yang rangka apendikular itu contohnya tulang panggul dan tulang bahu, ya. Bu. Ya, benar sekali ya yang tadi sudah dikatakan Mbak Homsa dan juga Mbak Ulumi kalau bagian badan ini kan ada banyak ya. Nah, yang rangka aksial itu terdiri dari tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan yang rangka apendikular itu terdiri dari tulang panggul dan tulang bahu. Selebihnya untuk bagian-bagiannya itu bisa dipelajari sendiri ya. Boleh next slide. Nah, selanjutnya ada bagian anggota gerak. Nah, ini termasuk rangka apendikular. Bagian anggota gerak ini terdiri anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah. Untuk bagian-bagiannya bisa dipelajari sendiri di rumah. Nah, kita masuk ke materi jenis tulang benang buah, tulang keras. Tulang rawan ini merupakan tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan. Yang kedua, tulang keras yang memiliki tekstur yang lebih padat dan bersifat keras. Saya mau tanya nih, tulang rawan itu kan sifatnya lentur ya anak-anak. Apa ada yang tahu kenapa sifatnya itu lentur, sedangkan tulang keras itu tidak? Saya Bu. Ya, boleh. Mbak Ulumi aktif sekali ya dari tadi. Ya Bu, habis sarapan ini Bu. Oh, ya, alhamdulillah. Itu Bu, untuk yang tulang rawan itu karena terdapat ruang pada antar sel tulang rawan sehingga sifatnya lentur. Sedangkan yang membuat tulang bersifat keras itu Ya, benar sekali ya Mbak Ulumi. Terima kasih. Jadi tulang itu memiliki ruang antar sel tulang rawan. Tulang ini itu mengandung zat kapur dengan tulang rawan atau sel di antara sel tulang keras
di tulang ini menjadi keras. Nah, kira-kira apa ada yang bisa menyebutkan salah satu mungkin contoh dari tulang rawan itu apa, anak-anak? Satu saja boleh. Ya, ini Mbak Rizvi. Ya, boleh. Yang lain, ayo Mbak Atur. Mbak Atul ini kok diam saja ya dari tadi? Halo. Iya, Bu. Ya, Mbak Atur, contoh dari tulang telinga, tulang rawan ini apa? Itu ini, Bu. Hidung saya yang mancung. Tadi kan dijelaskan, terus berikut Mbak tidak memperhatikan Mbak Atur ini. Perhatikan. Ayo, selain hidung apa, Mbak Isyatur? Ya, selain hidung apa? Yang rawan itu, bentar Bu. Telinga terus. Telinga, Bu. Telinga. Ya, perhatikan. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Rizvi, sudah disebutkan, tapi disebutkan lagi. Bu, tapi saya jangan telinga tadi, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, betul sekali ya. Contoh dari tulang rawan itu ada tulang hidung sama tulang telinga. Nah, akan tetapi juga masih banyak tulang rawan di tubuh kita yang nanti akan ditampilkan pada slide berikutnya. Boleh next slide, Mbak. Next. Nah, ini merupakan contoh-contoh tulang rawan yang ada di tubuh kita. Boleh next. Selanjutnya ini ada otot. Oh, macam-macam tulang, maaf. Kok otot sih? Keliru ya. Jadi, macam-macam tulang ini ada 3, ada tulang pipa, tulang pipi, dan juga tulang pendek. Nah, tulang pipa ini merupakan bentuk tulang yang dengan ciri-ciri panjang dan bulat dengan rongga di tengahnya seperti pipa. Yang kedua, tulang pipi, bentuk tulang ini itu gepeng atau pipi, dan yang ketiga, tulang pendek itu tulang pipi memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah atau putih. Ada yang bisa menyebutkan masing-masing contoh dari macam-macam tulang ini? Saya, Bu, saya. Nah, gitu toh Mbak Atur. Nah, jadi contoh dari tulang pipa itu ada tulang jari tangan, tulang paha, dan juga tulang lengan atas. Wah, bagus sekali. Saya kasih tepuk tangan Mbak Atur ini. Karena bisa menjawab. Tadi kan tidak memperhatikan ya. Nah, yang selanjutnya mungkin bisa kasih contoh untuk tulang pipi sama tulang pendek. Ayo siswa yang lain. Saya, Bu, tulang pipi. Ya, boleh. Di tulang Mbak pipi itu, Husnul. ya, di tulang pipi itu ada tulang dada, tulang belikat, sama tulang rusuk, Bu. Wah, bagus sekali Mbak Husnul ini. Yang lain untuk contoh dari tulang pendek. Iya, sebentar, Bu. Jadi tulang pendek itu ada ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan tulang pergelangan tangan. Nah, Ya, seperti itu, Bu. bagus sekali ya. Boleh next slide, Mbak. Yang selanjutnya ada otot. Nah, otot ini terdiri dari serabut yang apabila dilihat dari mikroskop itu akan tampak bergaris-garis. Nah, setiap serabutnya mengandung ribuan benang bernama myofibril. Nah, jadi fungsi otot itu sebagai alat gerak aktif ya, anak-anak. Next. Nah, ini ada macam-macam otot. Ada otot luri, otot jantung, dan juga otot polos. Pak, ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari masing-masing otot ini?
Ya, boleh. Ya. Ya, terima kasih Mbak Rizky. Mungkin yang lain, Mbak Isyatur, Iya, Bu, Mbak saya Rosida. Bu. Ya, boleh. Jadi ada otot jantung terletak di dinding jantung, otot yang bekerja di luar kesadaran. Ya, terima Halo? kasih. Ya, Halo. ya. Untuk otot polos, Ya, Bu. Jadi otot polos itu merupakan suatu jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelendong, di mana di bagian ujungnya itu cenderung meruncing dan memiliki satu inti sel saja. ya terima kasih ya Mbak Rizky, Mbak Riza, dan juga Mbak Isyatur. Jadi otot itu bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Nah, ketika otot itu berkontraksi, maka ukurannya itu akan memendek menjadi keras dan akan membentuk gelembung pada bagian tengah. Dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang itu akan tertarik. Untuk mengembalikan tulang tersebut pada posisi awal, maka dibutuhkan relaksasi, yang artinya harus ada otot lain yang berkontraksi agar bisa menarik tulang itu kembali ke posisi awal. Jadi untuk bisa menggerakkan tulang, setidaknya itu dibutuhkan kerjasama dari dua macam otot dengan cara kerja yang berbeda. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada sendi. Nah, sendi itu terdiri dari struktur sendi terdiri dari tulang rawan yang memungkinkan tulang atau rangka manusia itu dapat bergerak dengan mudah. Nah, sendi ini juga dilapisi membran bernama sinovium yang menghasilkan cairan kental untuk membantu menjaga kesehatan tulang rawan. Next. Nah, ini ada macam-macam sendi. Ada sendi mati, sendi kaku, dan juga sendi gerak. Nah, sendi mati ini sendi yang tidak mempunyai celah sendi, sehingga tidak mungkin terjadi pergerakan pada sendi tersebut, contohnya pada tengkorak. Yang kedua, sendi kaku, sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, contohnya adalah sendi paha, ruas tulang belakang, sendi pada gelangan tangan, serta sendi pada tulang dada. Secara bebas itu terbagi menjadi 5. Ada sendi geser, peluru, engsel, putar, dan juga pelana. Mengingat waktunya yang sudah hampir habis, kita percepat ya. Next. Yang selanjutnya ada macam-macam gerak. Next. Macam-macam gerak itu ada 2, gerak sinergis dan juga gerak antagonis. Nah, gerak sinergis ini gerak otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah, sedangkan gerak antagonis merupakan gerak otot yang kontraksinya itu menimbulkan gerak yang berlawanan. Next. Jadi macam-macam gerak antagonis itu ada banyak ya, ada 4. Ada fleksi ekstensi, abduksi aduksi, pronasi dan supinasi, depresi dan elevasi. Untuk penjelasannya nanti bisa dibaca sendiri. Next. Nah, ini contoh dari gerak tadi ya. Itu yang sebelah kiri ada ekstensi dan fleksi, yang sebelah kanan ada abduksi aduksi. Next. Yang sebelah kiri itu tangannya menghadap ke bawah sama ke atas, itu ada pronasi supinasi, dan yang sebelah kanan itu elevasi dan depresi. Next. Punya kuis nih. Nah, kalau kayak gini itu termasuk jenis gerak apa, anak-anak? Ayo. Gerak abduksi. Ya. Gerak abduksi itu yang kayak gimana, Mbak Riza? Gerakan yang menjauhi sumbu tubuh. Ya, benar sekali ya. Gerak abduksi itu gerak anggota tubuh yang menjauhi sumbu tubuh. Next. Kalau ini termasuk jenis gerak apa? Mbak Rosida. Supinasi, Bu. Gerak apa? Gerak supinasi. Ya, Gerak benar supinasi. katakan Mbak Rosida ini merupakan gerak supinasi.
Yang artinya apa, Mbak Rizvi? Gerak supinasi itu gerak yang apa? Nah, terima kasih ya jawabannya, benar sekali. Nah, untuk yang terakhir, kalau ini kira-kira mengapa nih kok patah tulang itu bisa terjadi? Ada hubungannya apa sama sistem gerak? Saya Bu tahu. Ya, Mbak Homsa. Itu Bu, karena benturan keras. Nah, contoh lainnya itu bisa keseleo Bu. Bisa jadi karena terjadi pembengkakan sendi. Ya, jadi patah tulang itu merupakan hilangnya kontinuitas tulang yang terjadi akibat cedera langsung ataupun tidak langsung. Jadi tulang itu dikatakan patah ketika tubuh itu mengalami kondisi terputusnya keutuhan susunan tulang menjadi beberapa bagian. Nah, patah tulang ini dapat diakibatkan oleh benturan atau tekanan yang kuat melebihi kemampuan tulang untuk meredamnya. Gitu. Sudah, mungkin ada yang bisa menyimpulkan sedikit mengenai macam-macam, mungkin sedikit saja boleh. Ayo. Halo Iya, siswa, Bu. kesimpulannya mungkin bisa deh satu Saya, aja, nggak Bu, mau apa-apa. nyoba, Bu. Singkat. Ya, Jadi sistem gerak itu merupakan sistem yang mendukung pergerakan tubuh yang dibantu oleh organ tertentu. Nah, di situ ya, ada rangka yang berfungsi untuk memberi bentuk dan melindungi organ tubuh. Kemudian ada tulang-tulang yang memiliki bentuk-bentuk tertentu dengan fungsi tertentu. ya sudah ya cukup. Mbak, next slide. Nah, ini merupakan kesimpulannya tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Riza. Mungkin itu saja disampaikan. Untuk minggu depan, Ibu kasih tugas, maksudnya hari ini saya kasih tugas dikumpulkan minggu depan mengenai macam-macam penyakit mengenai sistem gerak ini ya. Nah, untuk ketua kelas minta tolong ditutup untuk pembelajaran hari ini. Baik, untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.